tidak hadir siapa? Jadi? Semua hadir, Pak. Oh, semua hadir. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Apakah sudah siap menerima pelajaran biologi pada pagi hari ini? Sudah, Pak. Karena masih pagi dan Pak melihat juga adik-adik masih semangat, masih cerah dari rumah, jadi Pak sebenarnya merencanakan ada ice breaking, hanya dari penampilan, dari semangatnya kayaknya ice breakingnya kita cut dulu ya, soalnya menghemat waktu. Siap. Saya karena ini masih semangat, jadi sebelum kita mulai pelajaran, Pak minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Felix? Siap. Baik, Pak. Teman-teman, marilah kita siapkan diri kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Felix, silakan duduk. Baik, jadi kali lalu kita sudah belajar banyak tentang sistem organ pada tubuh. Semuanya sudah kita belajar dari peredaran darah segala macam. Sekarang kita masuk pada materi tentang metabolisme. Nah, metabolisme ini luas. Jadi sebentar kita akan mempelajari tentang salah satu di dalam metabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Sebelumnya Pak ingin bertanya. Di sini ada yang pernah menanam pohon? Pernah, Pak. Atau kalau pohon terlalu luas, Pak merubah tumbuhan ya? Yang pernah menanam misalnya bunga, pohon Pernah. juga termasuk pernah. Kenapa? Yang pernah pohon imer pada ini. Apa tujuan imer menanam pohon? Menghasilkan buah, Pak. Menghasilkan buah. Ada yang lain? Memperoleh oksigen, Pak. Memperoleh oksigen. Ada yang lain? Supaya jangan panas. Oke, baik. Jadi berbagai macam manfaat ketika kita menanam banyak pohon di sekitar kita. Jadi untuk penanaman pohon ini di berbagai daerah sudah menjadi budaya. Artinya sudah dibiasakan di daerah tersebut. Pemerintah daerah setempat memudayakan penanaman pohon di sekitar kita. Nah, Pak lihat di Kupang ini juga sudah mulai memudayakan penanaman pohon. Misalnya penghijauan, ada gerakan 1000 pohon di mana-mana. Nah, itu merupakan bagian dari pembiasaan dari pemerintah untuk kita, karena penanaman pohon tersebut mempunyai manfaat yang sangat luas. Harapannya kalian sebagai generasi penerus harus memudayakan itu juga nanti. Karena yang Pak lihat yang tanam pohon biasa di Kupang ini hanya orang-orang tua, orang muda belum. Jadi harapannya generasi muda ini nanti melanjutkan budaya tersebut. Tetapi kalian jangan membayangkan hari ini kita belajar tentang pohon, tidak ya? Kita tidak belajar tentang pohon, tetapi nanti kita belajar tentang proses di dalamnya. Yang berikut, Pak bertanya, makhluk hidup terdiri dari apa saja makhluk hidup? Yang pertama, hewan. Yang kedua, hewan, manusia, tumbuhan. Jadi ada 3 makhluk hidup. Kemudian apa yang bertanya lagi, manusia. Cara mendapatkan makanan manusia, ingat tahu? Manusia mendapatkan makanan dengan cara apa? Bercocok tanam. Bercocok tanam. Ada yang lain? Membeli di pasar, Pak. Membeli di pasar. Oke, berarti manusia ini mencari, mendapatkan Iya, makanan dengan mencari. Kalau hewan? Berburu, makan Makan rumput, mencari juga. Ya. Nah, sekarang tumbuhan Buat sendiri, Pak. buat sendiri. Jadi buat sendiri yang bagaimana? Itu ada dapurnya sendiri. Proses fotosintesis. Ada yang lain? Atau ada yang pernah lihat tumbuhan juga mencari makanan sendiri? Tidak, Pak. Baik, jadi maksud Pak di sini makhluk hidup ini mencari makan berbeda-beda. Yang membedakan tumbuhan dengan manusia dan hewan adalah tumbuhan ini bisa membuat makanan sendiri. Yang tadi sudah disebutkan oleh Anggi, yang tumbuhan melakukan fotosintesis. Nah, ada yang tahu fotosintesis itu apa? Kira-kira mendengar fotosintesis ini apa yang ada di pikiran adik-adik sekalian? Proses menghasilkan makanan. Ada yang lain? Apa lagi fotosintesis? Proses memasak makanan. Proses memasak makanan. Terkhusus pada tumbuhan ya? Iya. Tumbuhan. Ada yang lain? Pasti selesai. Jadi proses fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh
tumbuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang fotosintesis. Nah, belajar fotosintesis ini kita mempunyai tiga tujuan awal yang harus kita capai setelah melakukan pembelajaran fotosintesis. Saya bisa minta Vivit untuk membacakan tujuan pembelajaran kita di depan. Aduh, Vivit matanya kurang bagus. Ini bisa baca. Bisa Pak. Bisa Pak apa? Iya, tiga tujuan. Tujuan pembelajaran 1. Mendeskripsikan proses fotosintesis sebagai contoh metabolisme pada tumbuhan yang memanfaatkan enzim. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tahapan reaksi terang dan reaksi gelap dalam proses fotosintesis. Tujuan yang ketiga, melakukan penyelidikan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti yang telah Betty bacakan. Jadi ada tiga. Nah, tujuan pembelajaran ini harus kita penuhi setelah kita belajar tentang fotosintesis. Sebelum Pak menampilkan video dan bagi adik-adik dalam kelompok, Pak ingin membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini sebentar dalam proses pembelajaran kita harus jalankan secara bersama-sama. Yang pertama, setiap kelompok yang sebentar Pak bagikan wajib mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sepakat? Sepakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap kelompok wajib memperhatikan teman yang sedang mempresentasikan di depan. Sepakat? Sepakat. Kemudian yang berikut, tidak ada yang menggunakan HP kecuali ada instruksi dari Pak. Sepakat? Bisa ya? Jadi ada tiga kesepakatan ya? Ya Pak. Oke, jadi yang berikut adalah Pak menampilkan videonya, nanti dilihat baik-baik. Kemudian nanti Pak bagi kelompok untuk kerjakan LKPD ini. Ya Pak. Menjadi. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau silen dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun, contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat silen atau pembuluh kayu, berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata diiringi oleh dua sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2.
Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui fluid menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Sekarang Pak akan bagi adik-adik dalam 3 kelompok. Nah, kelompok ini Pak yang tentukan. Jadi tidak menggunakan kelompok yang kali lalu. Sekarang kita bagi kelompok yang baru supaya nanti ada kerjasama antara teman dengan teman yang lain dalam kelompok di pertemuan yang kali lalu. Jadi yang saya minta Anggi pindah ke Felix. Anggi dan Felix tukar tempat, nanti Anggi kelompok dengan Vino dengan Santi. Itu ada kelompok 1. Dan kelompok 2 nanti Nur Uner dengan Joyce. Nah, kelompok 3 nanti Betty Pipin dengan Farah. Baik, jadi Bapak akan bagikan LKPD. Dan kelompok 1, kelompok 2 nanti maju ke depan. Siap. Kelompok 3. Oh, Pak Felix. Belum ketemu. Oh ya, Pak Ferry masuk di kelompok. Terima kasih Pak Felix. Sudah hadir. Felix. Sudah, jadi perhatikan di LKPD masing-masing. Di situ ada 3 nomor soal. Ada 3 nomor soal, perhatikan instruksinya baik-baik. Nanti sebentar Pak akan tentukan kelompok mana yang presentasi lebih dulu. Nah, waktu pengerjaannya 15 menit dari sekarang. 15 menit dari sekarang waktu pengerjaan. Kemudian boleh menggunakan HP, tetapi ingat hanya untuk mencari materinya. Mulai mengerjakan. Jadi nanti dia KPD kalau misalnya ada yang kesulitan bisa ditanyakan langsung ke Pak. Pak. Satu. Kelompok 1. Perhatian, waktunya sudah selesai, waktunya habis. Semua kelompok sudah mengerjakannya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, baik. Jadi sesuai kesepakatan, Pak akan menentukan sendiri kelompok mana yang mempresentasikan. Yang pertama dari kelompoknya Vino. Fotosintesis. Oke, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjawab hasil diskusi dari 3 nomor ini, tapi kami akan menjawab nomor 1. Jadi teman saya Anggi yang akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan urutan fotosintesis. Jadi urutan fotosintesis yang pertama, penangkapan cahaya matahari oleh klorofil. Yang kedua, pengangkutan air dari tanah ke daun melalui akar. Yang ketiga, masuknya CO2 melalui stomata, melalui molekul, dan berikutnya molekul CO2 dan air dibawa ke kloroplas dan masuk pada grana yang mengandung klorofil. Disinilah terjadi proses fotosintesis, yakni reaksi terang pada grana dan reaksi gelap pada stroma. Demikian hasil jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok lain? Ada pertanyaan atau jawabannya sama dengan kelompok 1? Sama Pak. Bapak, Oke, kalau memang jawabannya sama berarti untuk nomor 1 kita tidak usah presentasi lagi ya. Karena anggap jawabannya sama. Tepuk tangan untuk kelompoknya Vino. Silakan dulu. Jadi berdasarkan
jawaban dari kelompok 1. Urutan proses fotosintesis yang pertama itu adalah daun menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Kemudian air dibawa dari akar menuju ke daun. Kemudian CO2 masuk ke daun melalui stomata. Nah, jadi CO2 dengan air ini nanti bertemunya di dalam kloroplas. Nah, di dalam kloroplas ini terdapat klorofil. Nah, klorofil ini terdapat di dalam grana. Jadi proses fotosintesis itu terjadi dua reaksi. Yang pertama reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi nanti molekul-molekul ini akan bertemu di grana dan disitulah terjadi proses fotosintesis. Kira-kira bisa paham? Paham? Ada pertanyaan? Pas. Sekarang paham untuk kelompok metik. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas memberi kesempatan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman Pipin. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik teman-teman, jadi kami akan mempresentasikan perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap adalah pada reaksi terang itu membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, kemudian berlangsung di grana dan menghasilkan O2 dan ATP. Sedangkan pada reaksi gelap menggunakan energi hasil dari reaksi terang, kemudian tidak memerlukan cahaya dan berlangsung di stroma dan menghasilkan glukosa untuk reaksi di terangnya. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Bagaimana? Kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Pas. Jawabannya sama? Sama. Yakin sama? Yakin. Berarti untuk soal nomor yang kedua ini juga kita kate, berarti saya satu nomor. Tepuk tangan untuk kelompoknya Meti. Berdasarkan jawaban dari kelompok 2, perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi tadi Pak sudah jelaskan bahwa reaksi fotosintesis itu ada dua, terang dan gelap. Nah, untuk reaksi terang itu memerlukan cahaya matahari. Cahaya matahari, kemudian terjadinya itu di grana. Hasilnya itu adalah O2 dan ATP. Nah, jadi hasil dari reaksi yang pertama pada fotosintesis itu menghasilkan O2 dan ATP. Nah, O2 yang dihasilkan dari reaksi terang ini langsung dikeluarkan oleh daun untuk dihirup oleh kita, oleh manusia. Sedangkan energi yang dihasilkan berupa ATP ini yang akan digunakan pada reaksi gelap. Nah, jadi di reaksi gelap itu perbedaannya tidak memerlukan cahaya, kemudian menggunakan energi ATP dari reaksi terang, dan terjadinya di stroma. Nah, grana dan stroma ini terdapat di dalam kloroplas, jadi dia terdapat di dalam daun dan lebih tepatnya terdapat di dalam kloroplas. Hasil dari reaksi gelap ini adalah glukosa. Nah, glukosa ini yang dijadikan cadangan makanan pada tumbuhan sebagai bahan makanannya. Jadi ada hasil fotosintesis itu pada reaksi terang O2 dan ATP, O2 langsung dikeluarkan, hasil ATP-nya digunakan di reaksi gelap sehingga menghasilkan yang terakhir adalah glukosa. Sampai sini ada pertanyaan? Pas. Oke, kita lanjut yang kelompok terakhir. Kelompoknya ingat. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja, teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, cahaya. Kedua, suhu. Ketiga, umur. Ketiga, tanaman. 4, konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan oksigen, O2 dan yang terakhir, air dan kandungan hara. Dari kelompok lain ada tanggapan atau ada pertanyaan? Halo kelompok lain. Berarti untuk jawaban dari kelompok 3 sudah pas. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yang pertama klorofil, CO2, air dan
Cahaya. Nah, klorofil ini sudah terdapat di dalam daun. CO2 ini yang nanti diserap oleh daun melalui stomata. Kemudian air adalah diserap dari dalam tanah melalui akar. Sedangkan cahaya ini nanti ditangkap oleh daun. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak Pak. Sulit. Tidak ada pertanyaan? Sudah mengerti Pak. Pak, mau tanya Pak. Bagaimana? Pak, Lanjut. apakah kaktus juga melakukan fotosintesis? Oke, baik. Jadi begini. Nah, ini dia kaktus ini adalah bukan kelainan ya. Dia memiliki sedikit perbedaan dengan proses fotosintesis pada tumbuhan yang lain. Jadi yang kalian lihat, apakah kaktus mempunyai daun? Tidak. Tidak. Apakah ada yang pernah melihat daun kaktus? Tidak. Ada. Tidak. Ada yang ada. Jadi begini, tumbuhan kaktus itu sebenarnya mempunyai daun, tetapi dimodifikasi sebagai duri. Nah, itu duri yang terdapat di kaktus itu adalah modifikasi dari daun yang kaktus. Kenapa dimodifikasi? Dimodifikasi bentuknya menyerupai duri. Nah, betul ya, seperti yang dijawabkan oleh Felix, itu mengurangi penguapan karena kaktus itu pada umumnya hidup di gurun. Sedangkan untuk proses fotosintesisnya, apakah dia melakukan proses fotosintesis? Melakukan. Menurut kalian? Melakukan. Tidak. Baik. Jadi untuk kaktus itu tetap melakukan proses fotosintesis. Nah, kaktus itu menyimpan energi. Kaktus itu kebanyakan melakukan fotosintesisnya di malam hari karena mengurangi penguapan. Kalau di siang hari intensitas cahayanya terlalu tinggi, itu stomata semuanya akan tertutup. Jadi kaktus itu sedikit agak berbeda dengan tumbuhan lain. Dia biasa melakukan fotosintesisnya di malam hari. Jadi energi yang didapat dari siang hari disimpan dan dilakukannya di malam hari. Bisa Anggi? Bisa Pak. Ada pertanyaan lain? Pas. Pas ya? Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini para rasa cukup. Jadi dengan 3 tujuan yang sudah kita tetapkan di awal pembelajaran, Pak sudah semuanya sudah memahaminya semua. Yang pertama tentang fotosintesis adalah bagian dari proses metabolisme. Kemudian yang kedua adalah reaksi terang dan reaksi gelap yang terjadi pada proses fotosintesis. Dan tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Saya rasa adik-adik semua sudah memahami karena sudah bisa menjawab soal yang KPD yang Pak bagikan. Kemudian yang terakhir Pak minta salah satu orang untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya Pak. Silakan Anggi. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, urutan fotosintesis, yaitu yang pertama penangkapan cahaya matahari oleh klorofil, yang kedua pengangkutan air dari tanah ke daun melalui akar, yang ketiga masuknya CO2 melalui stomata, dan molekul CO2 dan air dibawa ke kloroplas dan masuk pada grana yang mengandung klorofil. Disinilah terjadi proses fotosintesis, yakni reaksi terang pada grana dan reaksi gelap pada stroma. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu ada cahaya, karbon dioksida, klorofil, dan air. Perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap, kalau reaksi terang itu berlangsung di grana, kalau reaksi gelap itu berlangsung di stroma. Berikutnya, kalau reaksi terang itu dia memerlukan cahaya sebagai sumber energi, kalau reaksi gelap menggunakan energi hasil dari reaksi terang. Sekian Pak. Tepuk tangan untuk Anggi. Nah, baik, jadi dengan sudah adanya kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, para saat pembelajaran kita cukup. Tetapi sebelum mengakhirinya, Pak ingin membagikan lembar refleksi. Nanti adik-adik bisa mengisinya, ada beberapa soal. Nanti ketua kelas bisa kumpulkan di ruangan Pak Edi. Iya Pak, siap. Nanti teman-teman isi dulu, adik-adik isi, nanti dikumpulkan ya. Iya Pak. Nanti. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ingat ya yang tadi awal Pak sudah sampaikan bahwa kalian ini adalah generasi-generasi penerus yang tentunya harus meneruskan budaya yang sudah diterapkan terlebih khususnya di Kota Kupang. Tadi sudah Pak sudah kasih tahu bahwa pemerintah Kota Kupang sudah menerapkan penghijauan, ada penanaman 1000 pohon. Nah itu
adik-adik sebagai generasi penerus harus melanjutkan itu. Sebagai tugas juga, ini nanti minggu depan Pak harus lihat di depan kelas itu sudah ada bunga-bunganya, itu kan kesan sekali. Tampaknya masih. Nanti siapkan satu bunga di sini dengan nanti masing-masing bawa satu bunga untuk disimpan di depan kelas. Bisa ya? Nanti minggu depan Pak sebelum masuk Pak cek satu-satu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Pak minta Vino untuk memimpin kita untuk doa penutup. Oke, baik, Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Vino. Selamat Pak. Pak rasa cukup, sampai ketemu di pembelajaran di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak.